Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang tidak terhitung dan sangat banyak. Di antaranya kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 67. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Halaman 67 baris ke-7 dari bawah. Iya, wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, annal akhdha, bahwa mengambil, birrifqi, lemah lembut, wal lutfi, kasih sayang, wa idhari syafaqati, menampakkan belas kasih, war rahmati, rahmat atau kasih sayang, alaihi, kepadanya, madarun kabirun, adalah pokok yang sangat besar, indal awamiri bil ma'rufi, ketika memerintahkan kebaikan, wan nahyi anil munkari, dan mencegah kemungkaran. Jadi kita memiliki sifat kasih sayang, kita memiliki sifat lemah lembut, kita memiliki sifat rahmat, belas kasih kepada orang lain. Itu adalah penyebab diterimanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika menyuruh orang lain berbuat baik, dasarnya adalah kasih sayang. Kasihan dia tidak sholat, kemudian kita tegur dengan baik, kemudian kita perintahkan sholat, tujuannya agar sama-sama selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan perasaan kasih sayang dan bukan perasaan kebencian lalu dianggap musuh. Nah, bukan seperti itu, tapi memerintahkan kebaikan karena kasih sayang kepada sesama manusia, sesama kaum muslimin. Jadi dengan perasaan kasih sayang dan bukan dengan perasaan kebencian ingin memusuhinya. Nah, itu kalau ingin memusuhi, memerintahkan karena memusuhi, itu sudah keliru jalan, hadirin sekalian. Jadi dengan perasaan kasih sayang, ingin menolong orang tersebut kembali ke jalan Allah dan ingin sama-sama selamat dunia dan akhirat, hadirin sekalian. Jadi dasarnya harus kasih sayang, ingin menolong, ingin menyelamatkan, hadirin sekalian. Fa'alaika bihi,
maka hendaklah kamu memiliki sifat tersebut. Sifat tersebut adalah sifat kasih sayang. Jadi kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah memiliki sifat kasih sayang kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Kasih sayang itu bisa diwujudkan dalam bentuk materi, ngasih benda, ngasih uang, ngasih yang berharga kepada sesama muslim atau kepada sesama manusia. Ada korban gempa, gak usah mikirin dia muslim atau tidak, tetap kita tolong. Nah setelah itu bentuk kasih sayang yang fisik, yang nampak. Ada juga yang tidak nampak, nyuruh sholat, itu kasih sayang juga, biar orang tersebut selamat. Nyuruh berbuat baik, kemudian mencegah kalau dia berbuat salah, itu juga termasuk kasih sayang juga. Jadi bentuk kasih sayang itu ada dua. Kita sering melihatnya yang zohir saja, yang nampak, ngasih duit, ngasih bantuan, padahal itu bagian dari sifat kasih sayang. Tetapi memerintahkan kebaikan juga merupakan bentuk kasih sayang yang lain, karena tujuannya selamat dunia dan akhirat, hadirin sekalian. Jadi kita hendaklah punya sifat kasih sayang kepada sesama manusia maupun sesama muslim. Wala ta'dil anhu, jangan sampai tercabut dari diri kita sifat kasih sayang itu. Madumtu, jika kamu menginginkan, narju, mengharapkan, naf'ahu, diterimanya amar ma'ruf nahi mungkar, wa husulul maksudi, dan tercapainya suatu tujuan bihi, dengannya. Jadi memerintahkan orang dengan kasih sayang berbeda dengan memerintahkan orang dengan kasar. Pasti orang akan menolak kalau dengan kasar, tetapi kalau dengan lemah lembut, misalkan dia tidak mau, juga tetap dengan sopan, hadirin sekalian, sehingga insya Allah lebih diterima dengan penuh kasih sayang. Wa fil hadisi, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, maka narifku fi syai'in illa zana, tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Maksudnya kelemah lembutan akan menghias pemiliknya, akan menghiasi siapa saja yang memilikinya. Jadi hendaklah kita punya sifat lemah lembut. Mau orangnya tampan, mau orangnya jelek, mau orangnya sedang-sedang saja, kalau punya sifat lemah lembut, pasti orang senang, pasti dia itu hiasan yang utama. Jadi akhlak mulia itu hiasan yang utama. Tapi meskipun ganteng tapi kasar, maka orang akan menjauh. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, tidaklah kasih sayang itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjelekkannya, akan membuat sesuatu itu jelek. Jadi kasih sayang kalau tercabut dari seseorang, mau orangnya ganteng ataupun cantik, tetap tidak enak dipandang, hadirin sekalian. Cantik, cemberut, melulu, itu enggak nyaman. Apalagi mukanya marah melulu, itu tidak nyaman untuk dilihat, hadirin sekalian. Maka kelemah lembutan, belas kasih itu menyebabkan diterimanya seseorang, terutama bagi pendakwah, orang yang ingin menyuruh kepada kebaikan, hadirin sekalian. Maka kita punya sifat murah senyum, itu sangat bagus, hadirin sekalian. Umat Islam itu luar biasa, senyum saja sedekah, hadirin sekalian. Kita nggak punya duit, sedekah senyum itu bisa. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, hadirin sekalian. Wa warada aidan, dan dijelaskan di dalam hadis juga, annahu, bahwa la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari, tidaklah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, illa, kecuali rofiqun, orang itu hendaklah yang lemah lembut,
fima ya'muru bihi, terhadap apa yang diperintahkannya, wa rafiqun, dan lemah lembut juga, fima yanha anhu, terhadap apa yang dilarangnya. Jadi hendaklah orang yang memerintahkan kebaikan itu punya sifat lemah lembut, punya sifat kasih sayang. Nah, maka itu jauh lebih diterima. Ya kayak SPG produk itu biasanya ramah, murah senyum, atau kayak karyawan bank itu ramah, murah senyum. Nah, kalau pendakwah seperti itu jauh lebih diterima dakwahnya, hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga yang bagi sebaiknya, lil insani, bagi seseorang, ayyakuna amilan, melaksanakan, bima ya'muru bihi, terhadap apa yang diperintahkannya. Jadi sebaiknya orang yang menyuruh itu sudah melaksanakannya lebih dulu. Nyuruh sholat, imam dia sudah sehari-harinya sholat. Nyuruh tahajud, dia sudah tahajud. Nyuruh baca Quran, memang senang dia baca Quran, maka itu yang bagus, hadirin sekalian. Wa mujtaniban lima yanha anhu, dan sudah menjauhi apa yang ia larang kepada orang lain. Dia larang orang lain berbuat zina, memang dia sudah meninggalkan perbuatan zina. Dia melarang orang berjudi, memang dia tidak berjudi, maka itulah yang terbaik, hadirin sekalian. Melarang, dia sudah meninggalkannya lebih dulu. Fa innahu yakunu likalamihi waq'un fil qulubi, maka dengan demikian perkataannya akan diterima di dalam hati manusia. Jadi kalau kita sudah melaksanakan lalu nyuruh orang, lebih enak, lebih mudah diterima. Tetapi kalau kita hanya ngomong doang tetapi perilakunya berbeda, orang akan menolaknya, hadirin sekalian. Wa haibatun fis suduri, dan akan melekat di dalam hati. Jadi kalau orang memerintahkan, dia sudah melaksanakan, akan melekat di dalam hati. Begitu juga dia melarang, dan dia memang sudah meninggalkan yang dia larang, maka itu jauh lebih baik, hadirin sekalian. Wa qad waradal wa'idus syadidu fi haqqi man ya'muru bil khairi. Sungguh ada dijelaskan di dalam hadis, ada ancaman orang yang hanya memerintahkan kebaikan saja, wala ya'tihi, dan dia tidak mengerjakannya. Jadi ada ancaman tersendiri. Orang yang nyuruh orang lain berbuat baik, dia nggak berbuat baik. Nyuruh orang sedekah, dianya pelit. Nah, itu namanya kebalikannya. Itu ada ancaman tersendiri. Nyuruh sholat, dianya enggak sholat, maka dia akan dijeburkan lebih dulu ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillah. Melarang orang lain keburukan, dia sendiri masih melakukan keburukan, itu ada ancaman tersendiri di sisi Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa yanha 'anil syarri, dan dia melarang untuk berbuat keburukan, wa ya'tihi, padahal dia melaksanakannya. Begitu juga orang yang melarang keburukan dan dia masih melakukan keburukan, itu ada ancaman tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi ma taqulu wa ma taf'alun. Sangat besar murka Allah bagi orang yang pandai bicara tapi tidak pandai melaksanakannya, hadirin sekalian. Jadi kita jangan sampai nyuruh orang kita nggak berbuat, melarang orang kita malah berbuat yang dilarang. Itu ancamannya besar tersendiri di sisi Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi sebagai kesimpulan, kita hendaklah menjadi orang-orang yang memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, punya sifat belas kasih, dan kita sudah mengerjakannya lebih dulu, hadirin sekalian. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.